Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana nih kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah baik ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, bertemu lagi nih sama Ibu. Bagaimana? Apakah anak-anak semua sudah siap untuk belajar? Siap ya, harus siap. Nah, hari ini kita akan membahas buku tematik kelas 1, tema 8, subtema 4 mengenai bencana alam. Namun, sebelum memulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa dicukupkan. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama, siswa ibu dapat mengenal apa itu yang dimaksud dengan bencana alam. Lalu yang kedua, siswa ibu dapat mengetahui macam-macam dan penyebab dari bencana alam. Dan yang ketiga, siswa ibu dapat mengetahui bagaimana menolong dan mengucapkan terima kasih. Kita akan memasuki ke pembahasan nih. Nah, anak-anak boleh ya siapkan dulu alat tulisnya. Seperti yang telah disebutkan tadi, kita akan membahas mengenai bencana alam. Nah, apa sih bencana alam itu? Bencana alam adalah peristiwa yang memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Nah, apa contohnya? Contohnya banyak sekali ya. Ada banjir, ada tanah longsor, ada gempa bumi, ada tsunami, ada angin puting beliung, dan masih banyak yang lainnya. Kita akan membahas beberapa macam dari bencana alam. Nah, yang pertama, kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, siapa nih yang tahu ini gambar apa? Betul ya, ini adalah gambar dari peristiwa banjir. Apa itu peristiwa banjir? Banjir adalah peristiwa di mana daratan tergenang air yang cukup banyak. Nah, kenapa bisa terjadi banjir? Biasanya banjir terjadi saat musim hujan, di mana curah hujan cukup tinggi. Banjir juga bisa terjadi dikarenakan kurangnya resapan air. Coba kita lihat di sekeliling kita. Apakah kita sering menemui tempat resapan air seperti pohon, taman, dan tanah-tanah untuk air meresap? Jarang kan? Kita lebih sering menemui rumah yang padat, tempat perbelanjaan, gedung, dan lain-lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan kurangnya resapan air, sehingga tidak ada tempat untuk air bisa meresap ke dalam tanah. Lalu, selanjutnya bisa juga disebabkan oleh meluapnya air sungai. Nah, sungai yang meluap bisa membuat air tumpah ke daratan sehingga menyebabkan banjir. Lalu banjir juga bisa disebabkan oleh banyaknya orang yang masih membuang sampah sembarangan. Nah, di sini siapa nih yang suka membuang sampah sembarangan seperti di kolong meja? Tidak boleh ya. Lebih baik kita membuang sampah di tempatnya. Bayangkan jika ada orang yang membuang sampah di solokan, di sungai, apa yang akan terjadi? Ya, akan menyumbat aliran air. Nah, tersumbatnya saluran air itu bisa juga menyebabkan terjadinya banjir sehingga air tidak bisa mengalir dengan semestinya. Sekarang coba kita lihat ke gambar selanjutnya. Nih, siapa yang tahu ini gambar apa? Betul ya, ini adalah gambar dari gunung meletus. Gunung meletus ini terjadi pada gunung berapi. Nah, di dalam perut bumi itu terdapat cairan magma. Nah, saat itu
itu cairan magma terdorong keluar dengan tekanan yang sangat tinggi oleh gas sehingga menyebabkan letusan di gunung berapi. Nah, apa saja gunung berapi di Indonesia? Di Indonesia termasuk negara yang sangat banyak gunung berapinya. Salah satunya ada Gunung Sinabung di Sumatera Barat. Lalu ada juga Gunung Semeru di Jawa Timur. Dan ada juga Gunung Anak Krakatau di Lampung. Dan masih banyak yang lainnya. Lalu untuk contoh bencana alam lainnya itu ada gempa bumi. Gempa bumi itu adalah peristiwa di mana terjadinya getaran atau guncangan pada bumi kita nih. Nah, terjadinya guncangan ini disebabkan oleh adanya pergerakan di kerak bumi ini. Lalu Bu, apa yang harus kita lakukan ketika kita dihadapi dengan peristiwa gempa bumi? Nah, yang harus kita lakukan itu mencari tempat perlindungan ya. Jangan panik. Kalau kita ada di kelas atau kita ada di rumah, kita bisa mencari perlindungan ke kolong meja. Di Indonesia sudah beberapa kali terkena peristiwa gempa bumi. Ada di Aceh tahun 2004, lalu ada di Pangandaran tahun 2006, ada juga di Palu tahun 2018, dan masih banyak yang lainnya. Itulah beberapa bencana alam yang sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan membaca. Ayo membaca. Judulnya Bencana Alam di Desa Sukamaju. Angin topan melanda Desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke Desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk Desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih untuk bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Nah, dari bacaan ini kita mengetahui nih bahwa di Desa Sukamaju sedang terkena bencana alam. Nah, penduduknya terpaksa untuk mengungsi ke balai desa sehingga banyak bantuan yang berdatangan untuk membantu korban dari bencana alam tersebut. Dari sini kita bisa belajar ya bahwa kita harus saling tolong menolong. Ketika kita melihat saudara kita, teman kita, atau kerabat kita dalam keadaan yang sulit dan membutuhkan bantuan kita harus mengusahakan untuk membantunya. Dan sebaliknya, ketika kita sedang berada di posisi yang membutuhkan bantuan, lalu ada orang yang menolong kita harus mengucapkan terima kasih. Seperti di dalam cerita ini, di mana penduduk berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh orang lain. Dan kita juga harus bersyukur atas bantuan yang telah kita terima. Itulah pembelajaran dan pembahasan kita hari ini. Kita sudah mengetahui apa itu bencana alam, apa saja itu bencana alam, penyebab bencana alam, dan bagaimana kita harus bersikap ketika kita melihat orang lain membutuhkan bantuan kita harus bisa menolong. Dan ketika kita ditolong, kita harus bisa mengucapkan terima kasih. Nah, itulah untuk hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, sudah mengerti. Mungkin cukup sekian dari Ibu, dan sebelumnya marilah kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.